Ada yang bisa bantu saya nggak ya? Saya adalah mahasiswa semester akhir, tapi saya masih belum paham apa itu metodologi penelitian dan bagaimana sih cara memulai kegiatan penelitian. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Metodologi Penelitian EduFit. Bersama saya, Novita Nurul Islami. Bagi kalian yang sedang menempuh mata kuliah metodologi penelitian atau yang lagi ngerjakan tugas akhir, pas banget ngikutin kelas ini dari episode 1 sampai beberapa episode ke depan. Pada episode 1 ini, kita mulai kelas dengan pembahasan materi dasar, yaitu berkaitan dengan konsep dasar metodologi penelitian dan bagaimana sih langkah awal memulai penelitian. Oke, kita mulai dengan mengingat kembali istilah-istilah dasar yang ada dalam mata kuliah ini, yaitu yang pertama tentang istilah metode, yang kedua istilah metodologi, kemudian yang ketiga adalah istilah penelitian. Jadi, pada bagian pertama ini, sebelum kita membahas lebih dalam, tiga istilah ini penting banget untuk kita pahami terlebih dahulu. Yang pertama, kita akan mulai dengan istilah metode. Jadi, apa sih metode itu? Metode merupakan cara yang tepat untuk melakukan sesuatu. Misalkan, contoh sederhananya, kalian mau memasak suatu bahan makanan. Kalian akan menggunakan cara yang paling tepat agar kombinasi dari bahan makanan tersebut dapat berubah menjadi makanan yang lezat. Jika cara yang kalian gunakan tidak tepat, maka hasil masakan kalian juga akan menjadi kurang lezat. Bisa hambar, terlalu keras, atau mungkin akan menjadi terlalu lembek. Jadi, dalam memasak, kalian bisa aja menggunakan banyak cara kan untuk mengolah makanan. Namanya juga cara. Jadi, ya nggak hanya cuma satu aja. Ada banyak cara yang dapat digunakan untuk melakukan sesuatu. Bisa menggunakan cara A untuk memasak daging. Atau mungkin kalian bisa menggunakan cara B ataupun cara C. Nah, ilmu untuk mempelajari variasi cara-cara untuk melakukan sesuatu ini namanya metodologi. Jadi, metodologi itu ilmunya untuk mempelajari bagaimana variasi dari metode-metode dilakukan. Kenapa dikatakan begitu? Seperti yang sudah kita ketahui bahwa metodologi berasal dari kata metode dan logos. Metode artinya adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu. Sedangkan logos artinya adalah ilmu atau pengetahuan. Jadi metodologi merupakan ilmunya untuk membahas atau mencari tahu tentang cara-cara yang tepat untuk melakukan sesuatu. Atau bisa juga kita artikan metodologi adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan. Kemudian, istilah ketiga yaitu penelitian atau research. Kita gunakan istilah research untuk memahami istilah ini. Kita ketahui bahwa research berasal dari kata re yang berarti kembali dan to search yang berarti mencari. Jadi, research adalah mencari kembali. Sehingga, research dapat membantu kita untuk melihat ulang sesuatu dengan tujuan agar kita mendapatkan temuan-temuan yang baru
atau berbeda tentang sesuatu. Contohnya dalam bidang ekonomi, ada istilah consumer behavior atau perilaku konsumen. Padahal setiap manusia pasti melakukan kegiatan konsumsi, termasuk juga kita. Lalu, kenapa kita mesti cari tahu gimana sih perilaku konsumen dalam mengkonsumsi barang? Ini kan terlihat seperti hal yang sangat biasa aja ya. Mungkin dari kita ada yang berpikiran, apa pentingnya? Tapi, tahukah kita kadang hal-hal yang terlihat biasa aja, terlihat sepele, ternyata menyimpan banyak hal yang bermanfaat. Banyak hal yang bisa digali dan ditemukan. Kalau dari kalian masih ada yang bingung, apa sih pentingnya mempelajari metodologi penelitian? Jadi, kita sebagai akademisi itu sangat penting untuk memahami bagaimana cara, bagaimana metode, variasi metode, metode apa saja yang bisa kita gunakan untuk memecahkan masalah dan menggali hal yang mungkin terlihat biasa aja bisa menjadi hal yang berbeda. Karena kita bisa menjawab permasalahan yang terangkum dalam pertanyaan-pertanyaan dan mendapatkan kesimpulan serta menemukan temuan-temuan baru. Jadi, dengan metodologi kita bisa mempelajari cara-cara untuk mendapatkan temuan-temuan, kebaharuan-kebaharuan dari penelitian. Namun, mungkin di antara dari kalian ada yang masih bingung apa yang harus dilakukan untuk memulai penelitian. Yuk, dalam video ini kita bahas satu dari di antara banyak cara yang bisa kalian lakukan sebelum melakukan penelitian. Dari banyak di antara strategi atau cara yang bisa kalian lakukan, mungkin bisa mencoba dengan cara berikut. Jadi, kalian bisa mulai dari yang pertama, menentukan bidang riset. Nah, bagi kawan-kawan mahasiswa yang sudah mulai masuk semester 4, namun masih belum paham sebenarnya lagi gelutin bidang apa sih pada disiplin ilmu kalian, coba deh mulai sekarang, mulai dipahami sebenarnya bidang kajian yang lagi kalian gelutin itu apa aja. Caranya gimana? Salah satu yang bisa dilakukan yaitu dengan memahami mata kuliah yang sudah kalian tempuh. Dari situ, kalian bakal dapat gambaran sebenarnya bidang kalian itu apa aja. Karena pada semester 5, harusnya kalian udah pada paham ya, sebagai bekal kalian menyelesaikan tugas akhir. Langkah kedua yaitu menentukan topik atau tema penelitian kita. Jadi, setelah bidang ditentukan, kemudian kita bisa menentukan topik penelitian kita. Cara yang paling mudah dalam menentukan topik atau tema penelitian adalah biasanya bisa berangkat dari hal apa yang membuat kalian penasaran dalam bidang kalian. Misalkan dalam bidang perilaku ekonomi ya, saya penasaran kenapa orang lebih suka membeli produk A daripada produk B. Padahal produk A relatif lebih mahal. Dari rasa penasaran ini saya temukan istilah yang namanya consumer behavior atau perilaku konsumen. Setelah kawan-kawan temukan istilah yang bisa menggambarkan rasa penasaran kalian, langkah awal yang bisa kawan-kawan lakukan yaitu mencari tahu apakah sebelumnya ada orang lain yang juga memiliki pertanyaan yang sama dengan yang kalian tanyakan dan juga mencoba menjawab pertanyaan itu. Jadi, di sini kawan-kawan bisa menggunakan pendekatan deduktif dengan cara mencari literatur review. Caranya yang pertama yaitu kalian bisa mengetikkan istilah tersebut,
istilah yang sudah kalian dapatkan ke dalam kolom browser. Kemudian setelah kita klik, ternyata di sini banyak sekali rekomendasi yang sudah membahas tentang consumer behavior. Namun, yang akan kita cari adalah English Wikipedia. Sekarang kita buka. Kenapa harus English Wikipedia? Karena biasanya memang lebih update ya dibandingkan dengan Indonesia Wikipedia. Nah, di sini kita bisa lihat ternyata sudah banyak yang membahas tentang consumer behavior. Jadi di sini yang akan kita lihat adalah siapa saja orang yang sudah membahas tentang istilah ini. Kemudian kita cari jurnalnya. Nah, kita coba scroll ke bawah. Nih, ternyata sudah banyak sekali yang membahas tentang istilah ini. Ini yang harus kawan-kawan cari. Jadi orang-orangnya ini kemudian dia menuliskan atau membahas tentang consumer behavior dari sudut pandang mana, itu yang harus kalian cari itu ya. Misalkan di sini kita bisa lihat di sini penulisnya ada Cardes, Cronley, Klein. Dia membahas tentang ya consumer behavior. Yang kedua, kawan-kawan juga bisa melakukan pencarian di Google Scholar. Jadi, kalian bisa menuliskan scholar.google.com pada laman browser. Kemudian silahkan diklik. Dan kita sudah masuk dalam laman Google Scholar. Dan setelah itu, kita akan mencari meta-analisis dari penelitian atau artikel-artikel yang membahas tentang consumer behavior. Di sini sudah ada. Nah, di sini akan muncul artikel-artikel yang membahas tentang meta-analisis consumer behavior. Jadi, kenapa harus meta-analisis yang kita cari? Yaitu agar kita tahu siapa saja yang sudah membahas tentang tema ini sebelumnya. Karena artikel meta-analisis adalah artikel yang mencoba mengumpulkan penelitian-penelitian sebelumnya tentang suatu topik. Oke, coba saya buka artikel yang kedua. Baik, sudah kita dapatkan artikelnya. Jadi, artikel ini membahas tentang meta-analisis faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen terhadap suatu merek. Jadi, artikel ini mencoba mengumpulkan peneliti-peneliti terdahulu atau sebelumnya yang meneliti tentang tema yang sama. Dan ternyata sudah terdapat banyak peneliti sebelumnya. Dan ini kemudian bisa kalian gunakan sebagai sumber rujukan untuk bahan atau dasar kalian nanti membuat desain suatu riset atau penelitian. Selain dengan pendekatan deduktif yang sudah kita lakukan dengan contoh tadi berangkat dari literatur review, kawan-kawan juga bisa berangkat dengan pendekatan induktif. Pendekatan induktif itu yang bagaimana? Yaitu kalian, kawan-kawan bisa langsung turun ke lapangan, mencoba untuk menggali tentang pertanyaan yang sudah kalian miliki, tentang tema yang sudah kalian miliki. Kemudian kalian mengkonfirmasi atau menggalinya di lapangan. Misalnya kalian bisa menanyakan
kepada konsumen suatu produk, pernah nggak beli produk X? Kemudian, kenapa lebih memilih produk tersebut? Dan pertanyaan-pertanyaan lain yang intinya adalah menggali informasi tentang tema yang kalian angkat. Karena bidang saya bidang ekonomi, jadi saya memberikan contoh pada bidang ekonomi. Dan itu bisa disesuaikan dengan bidang kawan-kawan. Yang ketiga, yaitu mencari masalah dalam penelitian kita. Setelah menemukan topik atau tema penelitian, langkah selanjutnya adalah mencari masalahnya. Loh, ngapain masalah kok dicari-cari? Jadi, di sini kita bukan mencari-cari masalah ya, tapi mencari suatu kesenjangan antara yang seharusnya dengan apa yang terjadi tentang suatu hal, atau antara kenyataan yang ada atau yang terjadi dengan yang seharusnya ada atau terjadi. Atau anak milenial biasanya lebih kenal dengan istilah gap research. Selanjutnya, yaitu membuat rangkuman metode-metode yang digunakan oleh riset terdahulu. Jadi, dari studi literatur yang sudah kita lakukan, pelajari semua penelitian yang tujuannya memecahkan masalah yang sama dengan yang kita lakukan. Kemudian, kita buat rangkuman dan pahami metode-metode yang digunakan untuk memecahkan masalah mereka. Yang kira-kira metode tersebut dapat kita gunakan juga untuk memecahkan masalah kita. Jadi, setelah kita membuat rangkuman metode-metode yang digunakan oleh peneliti sebelumnya, kita sudah mempelajari, kemudian kita bisa menyimpulkan metode mana yang kira-kira paling tepat untuk kita gunakan dalam memecahkan masalah pada riset kita. Baik, ini adalah salah satu dari banyak cara yang bisa kawan-kawan mahasiswa gunakan untuk langkah awal memulai sebuah penelitian. Demikian pembahasan pada episode pertama mata kuliah ini, yaitu tentang konsep dasar metodologi penelitian, serta langkah-langkah awal apa yang bisa kita lakukan untuk memulai penelitian. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, utamanya bagi kalian yang lagi belajar tentang metodologi penelitian, atau bagi kalian yang lagi ngerjain tugas akhir, silakan share video ini sebanyak-banyaknya ke kawan-kawan kalian ya. Silahkan like, share, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.